Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada hukum investasi dan pasar modal kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai hukum investasi yang mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal. Yang akan saya jelaskan ini adalah mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oke, sebelumnya kita sudah memahami ya pengertian dari penanaman modal ya. Jadi ini adalah direct investment. Di sini pengertiannya penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 ya, ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal ya. Jadi di dalamnya ada penanam modal dalam negeri dan juga ada penanam modal asing, yang mana ini sama-sama dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama adalah PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Pengertiannya ini ada di pasal 1 ayat 2 bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana ini dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ya, atau investor domestik dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, kemudian pada ketentuan pasal 5 ayat 1 UU PM ini adalah Undang-Undang Penanaman Modal ya, bahwa kegiatan PMDN ini dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum ya. Badan usaha yang berbentuk badan hukum ini misalnya adalah bentuknya perseroan terbatas. Yang kedua tidak berbadan hukum, misalnya CV ya, Commandeiter Vennootschap ya, persekutuan komanditer itu bentuk dari badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang ketiga adalah usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk PMDN yang bentuknya adalah berbadan hukum ya, atau misalnya perseorangan terbatas, ini dia berbeda dengan PT atau perseorangan terbatas biasanya ya. Jadi ada PT biasa dan ada juga PT PMDN ya. Perbedaannya adalah terletak pada fasilitas ya, di mana PMDN ini terdapat fasilitas tertentu ya, yang mana itu tidak didapatkan pada perserorangan terbatas pada umumnya. Nah, jadi pada PT PMDN ini ada izin-izin khusus ya pada bidang-bidang tertentu, dan ini pengaturannya ada di peraturan presiden. Nah, yang selanjutnya adalah selain penanam modal dalam negeri ada juga penanaman modal asing ya. Pengertiannya adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing ya, atau investor asing. Baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri ya. Ini pengertiannya ada di pasal 1 ayat 3 UU PM. Nah, jadi penanaman modal asing atau PMA atau disebut juga dengan foreign investment ini adalah suatu kegiatan di mana di dalamnya memasukkan modal atau investasi dari suatu negara ke negara lain ya. Yang mana tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha atau dia mengelola operasional perusahaan yang mana dia bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, untuk kepemilikannya ya, persentase sahamnya itu biasanya dimiliki oleh pemodal asing maksimal itu ada 95%, dan untuk pemodal dalam negeri itu minimal adalah sebesar 5%. Nah, kemudian pada pasal 5 ayat 2 itu terdapat ketentuan mengenai bahwa penanaman modal asing itu wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Ya, jadi dia wajib berbadan hukum, dalam hal ini bentuk badan usahanya adalah PT atau perseroan terbatas ya. Jadi ini berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain. Nah, jadi sebelum para investor asing itu memutuskan untuk mendaftarkan PT PMA-nya di Indonesia, maka mereka terlebih dahulu itu harus melakukan yang namanya investigasi aktivitas bisnisnya
pada yang namanya negative investment list ya, atau disebut juga dengan daftar negatif investasi (DNI). Nah, ini berisi mengenai batasan kepemilikan asing ya pada klasifikasi bisnis yang sudah ditentukan. Dan ini terkait dengan aturan yang sudah disahkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, selanjutnya dapat dilihat ya beberapa unsur dari PMA itu. Yang pertama adalah dilakukan secara langsung ya. Ini artinya adalah investor atau si penanam modal itu secara langsung menanggung semua resiko yang mana itu akan dialami dari penanaman modal tersebut ya. Yang kedua adalah unsurnya menurut undang-undang. Jadi modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor itu harus berdasarkan yang namanya prosedur, syarat-syarat atau hal lainnya yang mana itu sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, yang ketiga adalah digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Jadi modal yang ditanamkan oleh investor ini digunakan untuk menjalankan perusahaannya itu di Indonesia, yang mana dia harus berstatus sebagai badan hukum. Dalam hal ini bentuk badan usahanya adalah badan usaha perseroan terbatas atau PT. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dari modal. Jadi di sini modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang mana itu dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis ya. Jadi terdapat nilai ekonomis di dalam modal tersebut, di mana diharapkan adanya keuntungan terhadap aktivitas penanaman modal tersebut ya. Nah, kemudian modal di dalam penanaman modal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal asing, yang kedua adalah modal dalam negeri ya. Modal asing yang pertama adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pihak asing ya. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini disebutkan bentuk dari modal asing itu tidak hanya berbentuk valuta asing, tapi dia juga bisa meliputi alat-alat perlengkapan yang itu diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Nah, kemudian selain modal asing ada juga disebut modal dalam negeri. Ini adalah modal yang dimiliki oleh negara, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi ini terkait dengan di mana modal tersebut ya yang menjadi kepemilikannya. Jadi untuk modal dalam negeri ini adalah dimiliki oleh negara Indonesia ataupun perseorangan, ataupun bisa juga dari badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan secara singkat terkait dengan penanaman modal yang mana di dalamnya bisa terdapat penanaman modal asing ya, atau juga bisa terdapat penanaman modal dalam negeri. Nah, untuk penanam modal asing di dalamnya itu ada unsur modal asingnya ya, sementara untuk penanam modal dalam negeri itu menggunakan modal dalam negeri yang mana dia bisa dimiliki oleh negara Republik Indonesia, orang perseorangan di Indonesia, ataupun badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah membuat mind mapping. Jadi kalau misalnya kalian melihat contohnya di Google itu banyak. Mind mapping itu berupa peta pikiran seperti itu. Jadi ada suatu judul besar yang akan kalian telaah ya, cabang-cabangnya ya. Nah, tujuan membuat mind mapping ini adalah agar kalian bisa memahami secara menyeluruh terkait dengan suatu topik ya. Jadi kalian akan membedah suatu tema tertentu ya. Kalian buat cabang-cabangnya ya, sehingga kalian bisa lebih memahami itu tadi. Nah, di sini Ibu berikan judulnya adalah penanaman modal. Nah, cabang-cabangnya itu dia pengertian dasar hukum ya, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing. Nah, silakan kalian buat ya mind mappingnya sesuai dengan judul ini, penanaman modal, yang mana kalian kupas lagi mengenai pengertian, mengenai dasar hukum, mengenai modal dalam negeri, dan juga penanaman modal asing ya. Ini untuk pengertian ya, bisa kalian tulis itu tidak
tidak usah pengertian secara lengkapnya, artinya di dalam mind mapping ini kalian tulis saja poin-poinnya ya. Begitu juga untuk dasar hukumnya, silakan dicari dasar hukumnya apa saja, dan juga untuk penanaman modal dalam negeri itu apa saja poinnya, poin-poin yang terkait dengan PMDN dan juga PMA ya, entah cara pendiriannya ya, pengertiannya, bagian-bagiannya, unsurnya, dan lain sebagainya hal ya. Jadi Ibu harap ketika kalian buat mind mapping ini kalian bisa memahami lebih mendetail apa itu yang dimaksud dengan penanaman modal ya. Minggu lalu kita sudah mengupas tujuan, kemudian faktor penyebab ya, dan ini tadi penjelasan terkait penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing ya. Jadi itu tugasnya ya. Dan untuk pembuatannya kalian bisa membuat di aplikasi ya, di aplikasi ataupun bisa kalian gambar di kertas dan kemudian nanti akan dipoto ya. Untuk pengumpulannya masih 1 minggu lagi, jadi minggu depan dikumpulkan. Silakan kalian buat bagaimana kreasi kalian, terserah kalian buat. Yang pasti tujuannya untuk membuat mind mapping ini adalah agar bisa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan tema yang kita bahas ya. Oke, baik itu saja. Silakan kalau ada yang tanyakan bisa sampaikan di WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.